Ini adalah terowongan saluran, dikembangkan bersama oleh Inggris dan Prancis 30 tahun lalu. Membangun jembatan melintasi Selat Inggris. Terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Panjang totalnya melebihi 50 km. Terowongan yang menghubungkan Inggris dan Prancis. Menghubungkan London ke jaringan kereta api lintas benua. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Terowongan kanal sebenarnya terbuat dari 2 terowongan utama itu paralel, dan terowongan layanan ketiga yang lebih kecil. Terowongan layanan lebarnya 4,8 meter. Digunakan untuk menyediakan ventilasi terowongan dan pintu keluar darurat. Diameter kedua terowongan utama masing-masing 7,6 meter. Jarak antara satu sama lain adalah 30 meter. Total panjang terowongan adalah 50,5 km, di mana bagian bawah airnya sepanjang 37 km. Titik terdalam terowongan ini adalah 75 meter di bawah permukaan laut. Menempatkan terowongan apapun di bawah laut adalah salah satunya. Pekerjaan ini sangat menantang. Bagaimana dengan Inggris dan Perancis? Mencapai prestasi luar biasa 30 tahun lalu, menghubungkan kepulauan Inggris ke Eropa. Inilah yang selalu dipikirkan orang-orang Eropa. Pada awal tahun 1802, seorang insinyur mengajukan gagasan untuk membangun terowongan. Meskipun pada saat itu pemikiran mereka adalah, sebuah terowongan bisa melewati gerbong, dan di atasnya ada cerobong asap untuk ventilasi. Pada awal tahun 1882 terowongan lain diusulkan. Namun khawatir mengenai potensi tekanan politik untuk invasi di masa depan. Proyek ini dihentikan setelah terowongan sepanjang ribuan meter dikatakan telah digali. Pada tahun 1970-an, upaya lain untuk membangun terowongan terobosan. Namun proyek tersebut juga gagal, hingga pertengahan tahun 1980-an. Proposal terowongan seperti yang kita tahu diterima. Dan secara resmi memulai pembangunan. Beberapa usulan lain dipertimbangkan pada saat itu. Misalnya proyek ambisius. Fitur dari proyek ini adalah, jembatan gantung raksasa ini berada 70 meter di atas permukaan laut. Tentu saja pada akhirnya rencana sambungan terowongan menang. Dan konstruksi dimulai di Selat Inggris. Ini sebenarnya bukan sebuah terowongan, melainkan 3 terowongan terpisah. Mereka saling berhubungan. Ada 2 terowongan kereta api utama. Setiap jalur menawarkan layanan sekali perjalanan melintasi selat. Terowongan layanan ketiga membentang di antara 2 terowongan kereta api. 3 terowongan dimulai dari kedua sisi selat. Dan akhirnya terhubung bersama di tengah jauh di bawah dasar laut. Yang menakjubkan adalah simpangan akhir terowongan yang berpotongan kurang dari 60 cm. Ini merupakan prestasi teknik yang luar biasa. Proyek ini dirancang sesuai dengan apa yang dikenal sebagai jalur dari formasi napal menjadi rata. Lapisan ini kurang permeabel dan kurang padat dibandingkan formasi batuan di atasnya. Memiliki lebih sedikit retakan adalah pilihan terbaik untuk pembuatan terowongan. Namun hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ahli geologi pertama kali diminta untuk menggunakan detektor eksplorasi dasar laut selat untuk mengukur kedalaman lapisan kapur. Dan tarik garis melewatinya. Masukkan koordinat ini ke dalam perangkat laser. Sinar laser dipancarkan untuk memandu mesin bor terowongan ke arah penggaliannya. Selama proses ini, surveyor perlu terus-menerus melakukan reorientasi sinar laser. Kunci keberhasilan penyelesaian terowongan saluran tidak terpisahkan sejak tahun 1980-an. Perangkat yang membuat kemajuan besar dalam efisiensi dan keamanan. Benda besar inilah yang disebut mesin bor terowongan. Pengeboran adalah salah satu dari banyak tugas yang terjadi selama operasi pembuatan terowongan. Namun keberadaan mesin bor terowongan, gabungkan semua tugas ini, dicapai dalam mesin yang besar dan sangat kompleks. Pasang semua mesin di dalam terowongan yang sedang dibangun. Kepala pemotong raksasa berputar dan mulai menggali serta menghancurkan batu dan tanah. Dan menyebarkannya melalui lubang ke ruangan di belakang. Campurkan menjadi pasta halus. Jika tanah tidak stabil, untuk menghindari runtuhnya permukaan terowongan atau kecepatan penggalian terlalu cepat, tanah galian akan digunakan untuk menopang terowongan. Saat mesin bergerak maju, tekanan di ruang penggalian secara bertahap meningkat. Digunakan untuk menyeimbangkan tekanan tanah dan tekanan air pada permukaan terowongan. Ini mendukung terowongan dan mencegahnya runtuh. Permukaan terowongan terus dipantau menggunakan sensor tekanan, periksa kemampuan putaran roda pemotong dan konveyor skrup, dan mengawasi material hasil galian yang kemudian dibawa pada ban berjalan. Setelah fase penerowongan selesai, permukaan pemotongan dan konveyor skrup akan berhenti. Fase pembangunan cincin akan dimulai. Lingkaran terowongan yang lengkap mencakup banyak hal, termasuk bagian pelapis yang terbuat dari beton bertulang pracetak. Struktur baja prefabrikasi ini diproduksi di pabrik khusus di lapangan. Harus sesuai dengan persyaratan ukuran yang tepat. Dan memasuki terowongan melalui gerbong kereta flatbed. Bagian beton disuplai oleh pengumpan beton. Dan gunakan vakum untuk mengangkat ke posisinya. Silinder hidrolik ditarik sementara untuk menyediakan ruang yang cukup untuk segmen baru. Bagian-bagian ini diposisikan dengan presisi milimeter. Dan ditahan oleh sebuah silinder. Balok batu berbentuk kerucut ditempatkan dari depan untuk melengkapi cincin terowongan. Setiap cincin terowongan dibuat dalam bentuk agak kerucut.
Artinya arah kerucut dapat diubah dengan cara untuk membangun kurva di sepanjang jalur terowongan. Di setiap alur kerja, pekerja dan mesin dilindungi oleh penutup pelindung. Terlindung dari saturasi tekanan air dan dampak tanah. Salah satu desain terowongan channel yang cerdik, membiarkan terowongan layanan memimpin pembangunan terowongan. Di satu sisi, terowongan ini akan digunakan sebagai proyek percontohan. Ini adalah cara yang tidak terlalu berisiko untuk mengeksplorasi geologi. Singkirkan rintangan di depan Anda sebelum melewati terowongan utama. Juga merupakan cara untuk memastikan arah dan memastikan terowongan bertemu di tengah. Cara menyelaraskan dengan benar, selain dua terowongan kereta api besar satu arah, terowongan selat, dan terowongan layanan, ada juga dua gua besar yang berpotongan. Dua terowongan kereta api berpotongan di sini. Terowongan layanan setiap 375 meter. Menghubungkan dua terowongan kereta api dengan jalur horizontal. Jika terjadi kecelakaan atau kebakaran, bagian ini dapat digunakan sebagai pintu keluar darurat di dalam terowongan. Kereta berjalan dengan kecepatan tinggi di dalam terowongan. Bagaikan sebuah piston besar yang menggerakkan aliran air di depannya. Udara bertekanan bergerak di sepanjang pipa. Fluktuasi tekanan udara yang cepat dapat menyebabkan hambatan pada kereta api dan mempengaruhi kenyamanan penumpang serta mengganggu sistem ventilasi. Untuk melakukan hal ini, mereka membangun serangkaian sambungan pipa selebar 2 meter. Pipa-pipa ini disebut pipa knalpot piston, memungkinkan udara terkendali mengalir dari satu terowongan ke terowongan lainnya, sehingga menyediakan tempat bagi udara untuk mengalir. Seluruh proses pembangunan terowongan saluran, mempekerjakan lebih dari 13.000 pekerja, 10 pekerja tewas selama konstruksi, 2,5 tahun setelah pembangunan terowongan dimulai, kedua ujung terowongan akhirnya tersambung. Pada tahun 2007, jalur satu berkecepatan tinggi ditambahkan agar kereta penumpang dapat melewati terowongan. Dapat melakukan perjalanan dari London ke Paris dan sekitarnya dengan kereta api. Tentu saja bukan hanya orang-orang yang melewati terowongan channel, ada merchandise dan bahkan mobil klub. Cara operasi yang berbeda, naik kereta berkecepatan tinggi dari Paris ke London hanya dikenakan biaya 2 jam 15 menit. 30 tahun dari sekarang akan ada lebih dari 20 juta orang per tahun. Menggunakan infrastruktur luar biasa ini, lebih banyak penduduk dibandingkan gabungan London dan Paris. Untuk perusahaan operasionalnya akan mencapai target September tahun 2023 terlebih dahulu. Pendapatan 1,4 miliar euro. Ketiga terowongan ini menghubungkan seluruh benua Eropa, mendemonstrasikan kekuatan arsitektur yang luar biasa.